Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Pecandu Gadget. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah smartphone yang lumayan ramai diperbincangkan nih, yaitu adalah si Redmi Note 14 yang 4G. Dan ya, seri Note memang udah terkenal sebagai rajanya kelas menengah. Rajanya kelas menengah itu ya, dengan tanda kutip. Karena selalu menawarkan harga yang relatif terjangkau, tapi fitur dan speknya itu bikin kita itu sering kayak kaget. Nah, apakah di seri Redmi Note 14 4G ini bisa memenuhi ekspektasi kita? Atau justru ada hal yang harus kita perhatikan sebelum membelinya, cuy? Gak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas tuntas mulai dari desain, layar, performa, kamera, sampai ke baterai dan juga kesimpulannya. Let's go! Oke, yang pertama mari kita mulai dulu dari segi desainnya. Nah, Redmi Note 14 4G ini ngebawa desain yang cukup modern dengan frame datar alias flat frame yang mengikuti tren-tren HP zaman sekarang, cuy. Sekarang semua HP memang sudah mulai pakai frame yang kotak-kotak ala iPhone kayak gini. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri dia tuh punya finishing matte yang cukup nyaman digenggam dan yang paling penting nggak gampang ninggalin sidik jari, cuy. Dan beratnya sendiri ada di kisaran 196 sampai 200 graman dengan ketebalan sekitar 0,2 mm. Jadi buat ukuran smartphone mid range dimensinya sih cukup pas banget ya di tangan ya. Nggak yang terlalu besar dan juga nggak yang kecil-kecil banget. Dan yang menariknya lagi, Redmi ngasih pilihan beberapa warna yang cukup fresh, mulai dari midnight black yang elegan dan lime green yang nyentrik sampai ke mist purple yang lebih kekinian. Jadi secara tampilan HP ini nggak kelihatan murahan sekali. Memang materialnya sih masih plastik ya di bagian belakang dan juga framenya. Tapi untuk segi finishing ini udah lumayan oke kok. Sehingga tetap terasa solid meskipun udah kita genggam, cuy. Jadi ngomongin soal desain, menurut saya pribadi masih sangat suka dengan desain minimalis kayak Redmi Note 14 4G ini daripada seri atasnya ya, si Redmi Note 14 Pro 5G yang kameranya tuh 4 biji di tengah gede banget gitu kan. Ya memang ngomongin soal desain memang adalah selera setiap orang, tapi kalau saya pribadi tuh lebih suka yang kayak gini aja, cuy. Jadi untuk si Redmi Note 14 Pro yang seri 5G itu kelihatan bongsor banget. Dan ya balik lagi ya, soal desain mah itu selera setiap orang, ada yang suka, ada yang enggak. Sekarang lanjut ke bagian layarnya. Redmi Note 14 4G ini dibekalin dengan panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate tembus hingga 120 Hz dan brightness yang bisa tembus di atas 1200 nit. Artinya buat scrolling medsos, nonton video, atau untuk main game layarnya ini udah smooth banget ya. Ditambah dengan kecerahan yang bisa tembus di 1200 nit, menurut saya itu udah terang banget ya. Meskipun nggak yang terang banget sih, cuma udah bisa kelihatan lumayan jelas lah ya HP-nya ketika kita make HP-nya tuh di outdoor, cuy. Nah, di sisi itu warnanya tuh juga enak ngejreng banget karena layarnya udah pakai AMOLED gitu loh. Harga 2 jutaan tapi udah dikasih AMOLED, ya itu bukan hal yang mengejutkan ya di era pasar HP zaman sekarang. Untuk segi perlindungannya, layarnya ini udah dilapisin dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi relatif lebih aman dari goresan-goresan kecil sehari-hari. Ditambah lagi, HP ini udah punya rating IP54 yang artinya tahan terhadap cipratan air dan debu ringan. Jadi kalau lagi kehujanan tipis atau nggak sengaja ketumpahan air minuman sih seharusnya masih aman. Buat ukuran mid-range, fitur ini bisa jadi nilai plus tersendiri di harganya ya, cuy ya. Sekarang lanjut ke jantung performanya, cuy ya. Redmi Note 14 4G ini tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra, yang dimana kita kenal G99 itu kalau menurut saya pribadi tuh prosesor terkencang di modem 4G ya, cuy ya. Nah, ini yang versi upgrade dari situ. Nah,
Untuk versi upgrade dari G99 Polos ini dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer ya cuy ya. Terus juga secara teori lebih efisien dan punya performa yang jauh lebih stabil ya. Bukan jauh sih, tapi ya memang lebih stabil gitu. Nah, di sisi itu memang 99 Ultra ini ada peningkatan di segi AI-nya ya. Mungkin nanti saya bakal cobain ya fitur AI yang dasarnya aja. Nah, terus ditambah lagi HP ini udah dipadukan dengan RAM sebesar 6GB ataupun yang seri 8GB cuy ya. Dan di sini saya pakai RAM yang 8GB. Jadi ini tuh 8256GB cuy. Nah, ponsel ini tuh udah cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Mau multitasking banyak, buka beberapa aplikasi sekaligus, atau main game ringan sampai menengah kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact di setting rendah menengah, hasilnya sih masih oke ya. Namun ya, jangan berekspektasi tinggi ya untuk game hardcore di settingan maksimal gitu loh. Karena bagaimanapun ini HP kelas menengah dengan chipset yang fokus ke efisiensi bukan ke performa gaming hardcore. Tapi untuk pemakaian harian seperti browsing sosmed, nonton YouTube, atau baca novel di HP, semuanya masih bisa sih ya, masih enak dan mulus tanpa kendala apapun. Sekarang kita bergeser ke bagian speaker si Redmi Note 14 4G yang sudah dibekali stereo speaker. Jadi atas bawah dia ada speakernya, yang dimana ini akan menghasilkan suara yang cukup lantang dan kualitas suara yang lebih imersif dibandingkan speaker single atau speaker mono biasa ya. Suara vokal terdengar jelas meskipun bassnya syukur ada gitu aja ya. Ya dimana ini adalah standar dari speaker ponsel-ponsel kelas menengah ya. Dan untuk kebutuhan nonton film, dengerin musik, atau bahkan main game, audionya sih udah nyaman banget gitu loh. Selain itu, spesialnya dari HP ini tuh masih dikasih head audio jack 3,5 mm dan juga ada ear blaster dan juga mic lagi cuy. Yang dimana buat kalian atau seperti saya sendiri ya, itu masih suka banget pakai headset yang kabel daripada saya pakai yang TWS gitu. Dimana dengan adanya jack 3,5 mm ini tuh memudahkan kita ya buat dengerin musik sesuai selera kita dengan headset kabel atau IM kabel kita. Ditambah lagi HP ini udah mendukung high-res audio, bikin pengalaman mendengarkan musik jadi lebih detail lagi. Dan untuk hasilnya kalian bisa cek sendiri suara dari speaker stereo Redmi Note 14 4G ini cuy. Gas. Sekarang bagian yang paling banyak ditunggu atau yang dinotis sama orang-orang ya, soal kameranya. Redmi Note 14 4G ini ngebawa kamera utama sebesar 108 megapiksel dan dengan hasil jepretan di siang hari terang benderang cukup tajam dengan detail yang jelas dan warna yang natural. Untuk foto outdoor hasilnya bisa dibilang memuaskan banget di kelas harga segini ya. Selain kamera utama, ada juga kamera makro dan depth sensor. Tapi jujur aja, dua kamera ini lebih sekedar pelengkap aja, jarang banget kepakai. Dan hasilnya juga standar-standar aja. Dan ya balik lagi, ini tuh HP yang tergolong murah cuy ya. Nggak yang sekelas harga-harga flagship ataupun sekelas harga mid range ke atas. Sementara untuk kamera depan alias selfie kameranya, dia itu udah pakai 20 megapiksel. Hasilnya tuh cukup banget ya untuk kebutuhan selfie ataupun untuk video call cuy. Nah sayangnya Redmi Note 14 4G ini tuh nggak punya lensa ultrawide. Jadi kalau kalian suka motret pemandangan luas atau foto rame-rame tuh jadi opsinya agak terbatas. Tapi
Dengan adanya 180 megapiksel ini udah bisa dibilang lumayan cukup bisa diandelin ya. Terutama buat pengguna yang lebih sering jepret di kondisi cukup terang cuy. Ngomongin soal daya tahan, HP ini tuh dibekalin baterai jumbo sekitar 5500 mAh. Kapasitas segini tuh udah jelas banget bisa awet seharian penuh, bahkan bisa tembus 2 hari kalau pemakaiannya ringan-ringan aja. Seperti buat maraton nonton anime atau drama-drama Korea, main game tipis-tipis untuk penghilang penat ataupun bosan, atau scrolling TikTok non-stop. Redmi Note 14 4G ini bisa nemenin kalian tanpa bikin was-was harus colok charger setiap saat. Nah, sayangnya untuk pengisian dayanya tuh dia masih pakai di level 33 watt wired charging, bukan yang paling cepat di kelasnya, karena kompetitor udah ada yang ngasih 67 watt atau bahkan 120 watt. Tapi ya, kalau kamu tipe orang yang ngecasnya HP semalaman, mungkin ini bukan masalah yang besar. Tapi kalau kalian adalah tipe orang yang mintanya ngecas serba cepet, ini bakal jadi alasan kalian buat mikir-mikir ambil si Redmi Note 14 4G nya cuy. Selain yang udah kita bahas tadi, ada beberapa fitur tambahan yang patut disorot di Redmi Note 14 4G ini. Yang pertama, HP ini sudah mendukung stereo speaker. Jadi buat nonton atau dengerin musik tanpa headset lebih imersif. Lalu untuk yang kedua, masih ada ear blasternya. Yang ini tuh memang fitur khas Xiaomi banget, karena bisa dipakai untuk remote TV ataupun jadi remote AC. Dan yang ketiga, ada juga sensor sidik jari di bawah layarnya cuy. Dan ini tuh bisa dibilang sidik jarinya cukup cepat juga, cukup responsif. Jadi aman-aman aja meskipun dia di bawah layarnya cuy. Untuk softwarenya sendiri, Redmi Note 14 4G ini datang dengan HyperOS berbasis Android 14. Bukan yang paling terbaru, tapi ini udah bisa di-upgrade ke Android 15. Untuk tampilannya sendiri, dia itu udah cukup clean dan punya beberapa optimasi menarik. Seperti ada pusat permainan, ada fitur keamanan yang semua HP tipe Xiaomi itu pasti ada Mi Home, dan lain sebagainya. Redmi Note 14 ini cocok banget buat kalian yang lagi cari smartphone dengan keseimbangan antara harga dan juga fitur. Desainnya modern, layarnya cakep, dengan refresh rate tinggi, performa cukup untuk kebutuhan harian, kamera utama bisa diandalkan, dan baterainya juga awet-awet aja. Tapi ada beberapa catatan yang kalian perlu notice sebelum kalian mencari HP di range harga segini. Yang pertama, HP ini nggak ada kamera ultrawide. Lalu yang kedua, pengisian daya cuma 33 watt, yang terbilang ini tuh masih standar aja ya. Terus yang ketiga, material bodinya tuh masih plastik banget, jadi feel premiumnya tuh bener-bener kurang cuy. Kalau dibanding dengan pesaing yang udah pakai bodi kaca dan juga frame metal. Namun dengan harga yang ditawarkan, Redmi Note 14 4G tetap menjadi salah satu pilihan solid di kelas mid-range. Cocok buat pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang pengen HP tahan lama buat harian tanpa harus keluar budget terlalu dalam. Nah, jadi itu dia review lengkap dari kita tentang Redmi Note 14 4G ini. Menurut kalian, apakah HP ini memang worth it untuk dibeli? Atau kalian punya pilihan lain di kelas harga yang sama? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe biar gak ketinggalan review gadget terbaru dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye cuy.